Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa membaca kurikulum VT saya dan blog-blog inspiratif saya. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Sama juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, kita sudah sampai pada psikologi komunikasi bagian ke-12, ya, bagian yang terakhir. Jadi kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya membantah dengan cara yang simpatik. Ya, jadi yang dibantah tidak merasa tersinggung, ya, dengan senang hati dan bisa menerima pendapat kita. Nah, sekarang saatnya kita belajar bagaimana sebaliknya, ya. Jadi bagaimana caranya menghadapi orang yang suka membantah. Nah, jadi sekarang kita balik, ya. Jadi kita bisa membantah dengan cara simpatik. Nah, sekarang kita juga bisa menghadapi orang yang suka membantah dengan cara yang simpatik juga. Oke teman sekalian. Jadi ada 5 langkah, ya, yang harus Anda lakukan, ya. 5 langkah untuk menghadapi orang yang suka membantah. Jadi memang suka membantah ini bisa juga diakibatkan memang sudah wataknya begitu, ya. Jadi sudah karakternya begitu. Jadi dia dengan siapapun dia membantah, dengan orang tua membantah, dengan guru membantah, dengan atasan membantah dan seterusnya, ya. Jadi tidak usah galau menghadapi orang seperti itu karena ada trik-trik yang akan saya berikan. Baik, jadi langkahnya ada 5, ya. Yang pertama sama dengan yang kemarin, ya, cara membantah kemarin, ya. Jadi yang pertama adalah Anda perhatikan temperamennya, ya. Temperamen ini sudah saya ajarkan pada bagian ke-6, ya. Psikologi komunikasi bagian ke-6, nanti dipelajari. Dia biasanya temperamennya termasuk tipe analis biasanya, ya. Tipe analis, kemudian juga temperamen tipe kepribadiannya tipe analis, kemudian temperamennya tipe red, ya. Anda buka lagi aja, ya, video psikologi komunikasi bagian ke-6, ya. Kemudian juga Anda perhatikan face readingnya, jadi bentuk wajahnya. Biasanya orangnya bentuknya biasanya bulat, ya, wajah bulat. Kemudian zonanya adalah zona 1. Oke, ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah coba cari kemungkinan dia salah tangkap dengan apa yang Anda maksud. Ya, jadi ada baiknya Anda sampaikan, jadi maksud saya begini. Ya, sampaikan dulu. Jadi sabar dulu, kemudian Anda sampaikan lagi maksud Anda ulang, ya, dengan yang lebih jelas, ya. Mungkin dia hanya salah paham saja. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, cari kemungkinan bahwa dia pernah mengalami hal yang negatif, ya, atau pengalaman buruk dari case yang Anda sampaikan. Gitu loh. Jadi Anda tanya sebaiknya. Jadi salahnya di mana? Apakah Anda pernah mengalami hal yang buruk dari apa yang saya sampaikan, seperti itu misalnya, ya. Jadi cari kemungkinannya dulu. Oke, kemudian yang keempat, ya. Keempat, uji dengan sebuah pertanyaan, ya. Jadi dia membantah itu tentu punya alasan, ya. Punya alasan, maka coba Anda tanya, gitu loh. Jadi alasannya apa?
untuk menguji kekuatan dari argumennya. Biasanya kalau orang argumennya kuat, itu kita tanya lagi, dia semakin bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi kalau dia argumennya lemah, jadi tadi hanya sekedar karena memang orangnya, karakternya orang itu memang suka membantah ya, atau sekedar dia tidak suka dengan kita, itu nanti akan kelihatan ketika kita tanya kembali alasannya, akan kelihatan ya, nanti kelihatan di situ ya. Jadi yang keempat adalah uji dengan pertanyaan ya. Kalau dia argumennya tambah kuat, berarti memang dia punya alasan yang benar. Tapi kalau kemudian dia menjelaskannya kemudian menjadi ngambang ya, menjadi ambigu dan tidak jelas, maka berarti dia tadi hanya sekedar ingin membantah saja. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir adalah kalau memang tadi setelah ada uji dengan pertanyaan ternyata argumennya tambah kuat ya, berarti memang dia benar ya. Jadi pendapatnya memang masuk akal, maka saatnya Anda gunakan trik yang pernah saya berikan, yaitu di bagian kelima, yaitu Anda gunakan teknik repo. Ya, teknik repo nanti Anda pelajari lagi di dalam psikologi komunikasi bagian kelima. Ya, jadi di sana ada bagaimana Anda lakukan matching mirroring, kemudian di pacing. Ya, jadi langkah-langkah pacing nanti sudah saya ajarkan di bagian kelima. Ya, jadi kalau memang benar dan Anda mau memperjuangkan ya gagasan Anda, atau Anda menawarkan sesuatu yang harus diterima oleh klien ya, maka kalau memang dia bantahnya benar, maka Anda gunakan teknik untuk mempacing ya. Oke teman sekalian, jadi ini adalah bagian yang terakhir dari psikologi komunikasi yang terdiri dari 12 bagian yang semua bagian itu saling kait-mengkait. Baik, selamat mempraktekkan. Sampai ketemu lagi dengan platform digital saya yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.